Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga kabarnya baik-baik saja. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai metode Simplex, di mana metode ini merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dari program linear dengan tujuan untuk mencari solusi optimum dari permasalahan pada program linear. Nah, pada materi pembelajaran yang sebelumnya, kita menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan metode eliminasi, substitusi, dan grafik. Dan yang ada terbatas sampai 2 variabel saja, di mana X1 dan X2. Nah, dengan menggunakan metode Simplex ini, kita bisa menyelesaikan permasalahan tersebut walaupun lebih dari 2 variabel, seperti X1, X2, dan seterusnya sampai Xn. Nah, pada metode Simplex ini, penentuan solusinya itu harus dilakukan secara tahapan demi tahapan, yang biasa juga disebut sebagai literasi. Tetapi, adapun kekurangan dari metode ini, di mana kita menyelesaikannya dengan butuh waktu yang panjang dan untuk menyelesaikannya pun sangat tergolong dalam kategori rumit. Nah, baiklah, sebelum kita menyelesaikan suatu persamaan menggunakan metode Simplex, terlebih dahulu kita harus mengetahui tahap demi tahapan dalam menyelesaikan metode Simplex ini. Adapun tahap pertama yang kita lakukan yaitu membentuk suatu masalah tersebut ke dalam bentuk baku. Kemudian kita masukkan ke dalam tabel Simplex. Yang kedua, kita memeriksa apakah tabel ini layak atau tidak untuk diselesaikan. Yang ketiga, kita menentukan di mana letak kolom pivotnya, dan yang keempat, kita tentukan di bagian mana terletak baris pivotnya. Nah, setelah kita mengetahuinya, kita mencari nilai elemen dari pivot ini. Kemudian kita buatkan tabel yang baru. Nah, setelah itu kita periksa apakah tabel ini sudah memenuhi nilai optimum apa belum. Jika belum, maka kita bisa melakukan langkahnya kembali ke mulai dari tahap 2. Nah, untuk tahap akhirnya di mana kita membaca tabel optimum tersebut sehingga kita mengetahui kesimpulan dari nilai optimum dari permasalahan ini. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan membahas contoh soal pada masalah program linear dengan menggunakan metode Simplex. Silakan teman-teman menyimak video ini dengan baik dan semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman. Selamat menyaksikan. Nah, untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam program linear, kita pertama harus menyelesaikan bentuk umum persamaan ke dalam bentuk baku terlebih dahulu. Nah, bentuk baku dalam metode Simplex ini tidak hanya mengubah persamaan kendala ke dalam bentuk sama dengan, tetapi setiap fungsi kendala harus diwakili oleh satu variabel basis awal. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat bentuk baku. Yang pertama, ketika fungsi kendala dengan pertidaksamaan kurang dari sama dengan dalam bentuk umum dirubah menjadi persamaan dengan menambahkan satu variabel slack. Dan yang kedua, fungsi kendala dengan pertidaksamaan lebih dari sama dengan dalam bentuk umum dirubah menjadi persamaan dengan mengurangkan satu variabel surplus. Yang ketiga, fungsi kendala dengan persamaan dalam bentuk ditambahkan satu artificial variabel atau variabel buatan. Nah, selanjutnya contoh soal. Maksimum Z sama dengan 8X1 ditambah 9X2 ditambah 4X3 merupakan fungsi tujuan. Nah, di sini terdapat 3 variabel yaitu X1, X2, dan X3. Batasannya atau kendalanya yang ada 3, yaitu X1 ditambah X2 ditambah 2X3 kurang dari sama dengan 2, kemudian 7X1 tambah 6X2 tambah 2X3 kurang dari 8, yang ketiga 2X1 ditambah 3X2 tambah 4X3 kurang dari sama dengan 3. Nah, di sini kita akan mencari solusi eksperimen dengan 3 variabel, maka nilai X1, X2, X3 harus lebih besar sama dengan 0 atau nilainya harus positif. Nah, di sini permodelan matematika seperti ini kita katakan dapat dikatakan sebagai bentuk umum program linear. Nah, untuk syarat menyelesaikan ini
maka yang harus kita lakukan pertama kali adalah mengubahnya ke dalam bentuk baku. Nah, pada contoh ini bentuk umumnya yaitu kita akan mengubah ke dalam bentuk baku. Jadi di sini kita lihat di Z sama dengan 8x1 ditambah 9x2 ditambah 4x3 ditambah AS1 ditambah OS2 ditambah OS3 atau Z kurang 8x1 kurang 9x2 dikurang 4x3 tambah OS1 ditambah OS2 dan OS3 sama dengan 0. Nah, fungsi kendalanya di sini kita tambahkan dengan variabel select, di mana untuk persamaan pertama kita tambahkan variabel select S1, di mana X1 tambah X2 tambah 2X3 tambah S1 sama dengan 2. Nah, yang kedua 2X1 ditambah 3X2 ditambah 4X3 ditambahkan dengan variabel select S2 sama dengan 3. Yang ketiga 7X1 tambah 6X2 tambah 2X3 tambah S3. S3 di sini merupakan variabel select yang ketiga sama dengan 8. Sehingga diperoleh bentuk bakunya yaitu X1, X2, X3, S1, S2, dan S3 lebih besar sama dengan 0. Nah, ini untuk kendala. Kemudian, untuk fungsi tujuannya itu, di sini kita tambahkan dengan S1, 0 S1, 0 S2, dan 0 S3. Nah, selanjutnya pembentukan tabel simplex. Dalam perhitungan interaktif, kita akan bekerja menggunakan tabel. Semua variabel yang bukan variabel basis mempunyai solusi atau nilai kanan sama dengan 0, dan koefisien variabel basis pada baris tujuan harus sama dengan 0. Adapun langkah-langkah dalam penyelesaiannya, yang pertama, kita harus periksa apakah tabel layak atau tidak. Kelayakan tabel simplex dilihat dari solusi atau nilai kanannya. Yang kedua, jika solusi ada yang bernilai negatif, maka tabel tidak layak. Yang ketiga, tabel yang tidak layak tidak dapat diteruskan untuk dioptimalkan. Ini adalah bentuk tabel awal simplex. Jadi, di sini angka-angka pada awal tabel simplex ini merupakan koefisien dari variabel-variabel yang ada pada bentuk baku pada slide sebelumnya. Contohnya, untuk baris Z, di sini min 8 X1 sehingga ditulis min 8 untuk X1. Kemudian min 9 untuk X2, min 4 untuk X3, kemudian 0 untuk S1, S2 dan 3. Isinya semua adalah nilai 0. Kemudian NK. NK di sini itu merupakan nilai kanan atau solusi. Jadi untuk baris Z itu ruas kanannya itu mengandung angka 0. Maka kita tuliskan 0 pada kolom NK untuk baris Z. Kemudian untuk kendala pertama, kendala kedua dan kendala ketiga kita tuliskan variabel select-nya yaitu S1, S2 dan S3. Koefisien untuk tabel simplex ini merupakan koefisien dari bentuk baku dari fungsi kendala pertama, kedua, dan ketiga. Di mana S1, X1-nya sama dengan 1X1, 1X2, untuk 2 itu ada di X3, kemudian koefisien S1 adalah 1, dan slide 2 itu dan 3 dituliskan dengan 0, karena pada baris kendala pertama tidak ada variabel select S2 dan S3. Kemudian untuk ruas kanannya adalah 2 karena merupakan fungsi solusi dari S1. Nah, untuk S2 dan X3 juga seperti itu. Nah, untuk pertama menyelesaikan metode simplex ini, yang pertama kita harus ketahui dulu periksa apakah tabel ini layak atau tidak. Kelayakan tabel simplex ini dilihat dari solusi nilai kanannya. Jika solusi ada yang bernilai negatif, maka tabel ini tidak layak. Tabel yang tidak layak tidak dapat diteruskan untuk dioptimalkan. Nah, di sini dapat kita lihat pada tabel NK. Nilai NK di sini tidak ada yang bernilai negatif, sehingga dapat disimpulkan bahwa tabel ini layak untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya. Nah, langkah berikutnya yaitu menentukan kolom pivot. Penentuan kolom pivot dilihat dari koefisien fungsi tujuan atau nilai di sebelah kanan baris Z dan tergantung dari bentuk tujuan. Yang kedua, jika tujuan maksimisasi, maka kolom pivot adalah kolom dengan koefisien paling negatif. Yang ketiga, jika tujuan minimisasi, maka kolom pivot adalah kolom dengan koefisien positif terbesar. Dan yang ketiga, jika kolom pivot ditandai dan ditarik ke atas, maka kita akan mendapatkan variabel masuk. Yang kelima, jika nilai paling negatif untuk tujuan maksimasi atau positif terbesar untuk tujuan minimasi lebih dari 1, pilih salah satu cara sembarang. Nah, di sini dapat kita lihat bersama bahwa pada baris Z itu
negatif 8, negatif 9, negatif 4, serta 0. Nah, karena tadi kita fungsi tujuannya adalah maksimumkan nilai Z, maka syaratnya adalah mencari nilai yang paling negatif pada baris Z. Nah, di sini dapat kita lihat nilai negatif yang paling negatif adalah negatif 9. Posisinya ada pada kolom X2. Sehingga pada kolom X2 ini dikatakan sebagai kolom pivot. Dan X2 merupakan variabel masuk. Langkah berikutnya yaitu menentukan baris pivot. Baris pivot ditentukan setelah membagi nilai solusi dengan kolom pivot yang bersesuaian atau nilai yang terletak dalam satu baris. Dalam hal ini nilai negatif dan 0 pada kolom pivot tidak diperhatikan, artinya tidak ikut menjadi pembagi. Bagi pivot, baris pivot adalah baris yang rasio pembagian terkecil. Jika baris pivot ditandai dan ditarik ke kiri, maka kita akan mendapatkan variabel keluar. Jika rasio pembagian terkecil lebih dari 1, pilih salah satu secara sembarang. Nah, dapat kita lihat bersama pada tabel berikut ini. Tadi kita sudah dapatkan kolom X2 merupakan kolom pivot. Maka langkah berikutnya yaitu mencari baris pivot. Nah, kita harus menghitung nilai rasio untuk baris-baris yang ada pada tabel ini. Kita lihat pada baris Z, kenapa dia tidak ada rasionya, karena tadi kita katakan jikalau angka-angka pada kolom pivot ini ada yang bernilai negatif atau 0, maka kita tidak perlu menghitung nilai rasionya. Kemudian kita lihat pada baris berikutnya S1, nilai rasionya yaitu 2. Ini diperoleh dari angka 2 yang ada pada kolom nilai kanan dibagi dengan 1 angka pada kolom pivot baris S1. Kemudian untuk baris S2 ini diperoleh angka 1 karena 3 pada NK ini dibagi dengan 3 pada kolom pivot. Kemudian S3 diperoleh nilainya 8/6 karena nilai NK dibagi 6. Nah, dari ketiga angka ini 2, 1, dan 8/6, maka yang paling kecil adalah 1, sehingga posisinya pada S2, sehingga dikatakan S2 ini merupakan baris pivot. Dan juga kita juga dapat mendapatkan yang namanya variabel keluar pada S2. Kemudian langkah berikutnya ialah menentukan elemen pivot. Elemen ini diperoleh dari perpotongan antara kolom dan baris pivot. Tadi kolom pivotnya posisinya ada pada X2, sedangkan untuk barisnya berada pada S2, sehingga perpotongannya ini ada pada angka 3. Sehingga angka 3 ini dikatakan sebagai elemen pivot. Kemudian kita akan membuat tabel simplex baru, di mana tabel simplex baru dibentuk dengan pertama sekali menghitung nilai baris pivot baru. Baris pivot baru adalah baris pivot lama dibagi dengan elemen pivot. Baris baru lainnya merupakan pengurangan nilai kolom pivot baris yang bersangkutan dikali baris pivot baru dalam satu kolom terhadap baris lamanya yang terletak pada kolom tersebut. Nah, kita lihat pada tabel ini di mana X2 ini merupakan baris pivot, sehingga pada tabel ini kita tidak lagi menuliskan S2 karena merupakan variabel keluar. Jadi kita ubah di sini merupakan variabel masuk, sehingga X2 kita ubah di sini S2-nya kita ubah menjadi X2. Nah, kita lihat pada baris X2 ini diperoleh dengan cara angka pada baris pivot atau tabel sebelumnya dibagi dengan angka pada elemen pivot. Contohnya, elemennya tadi kita peroleh angka 3,
sehingga pada garis X2 ini kita bagi angkanya semua dengan 3. Misal untuk X1 2 dibagi 3, untuk X2 3 dibagi 3, untuk X3 4 dibagi 3, dan seterusnya sampai NK 3 dibagi 3 sama dengan 1. Setelah kita mengisi baris X2, maka kita fokus ke baris lainnya, yaitu baris Z. Baris Z ini diperoleh dengan cara pengurangan angka pada baris Z sebelumnya dikurangi dengan perkalian dari angka pada kolom pivot dikali dengan angka baru yang ada pada baris pivot baru. Contohnya pada baris Z ini untuk kolom X1 diperoleh minus 8 dikurang dengan min 9 dikali di mana min 9 ini merupakan angka pada kolom pivot pada tabel awal, kemudian dikalikan dengan 2/3. 2/3 ini merupakan angka baru pada baris pivot baru, sehingga diperoleh minus 2. Kemudian untuk X2 negatif 9 dikurangi perkalian minus 9 dikali 1 sama dengan 0. Begitu juga dengan X3 sampai kolom NK atau kolom solusi, yaitu misal 0 dikurangi perkalian negatif 9 dikali 1, sehingga hasilnya adalah 9. Ini semua untuk baris Z. Kemudian kita ke baris S1, sama juga di mana angka-angka yang ada pada tabel lama untuk baris S1 dikurangi dengan angka pada kolom pivot dikali pada tabel lama dikali dengan dikali dengan angka baris pada pivot baru. Contohnya untuk baris X1 kolom S1 1 dikurang 1 dikali 2/3 sama dengan 1/3. Untuk X2 1 dikurang 1 dikali 1 sama dengan 0. Untuk begitu juga pada X3 sampai baris NK. Nah, selanjutnya baris berikutnya yaitu kita fokus ke S3, sama juga yaitu pengurangan angka pada tabel awal dikurangi dengan angka pada kolom pivot dikali dengan angka pada baris pivot baru. Contohnya pada X1 7 dikurang 6 dikali 2/3 sama dengan 3. Untuk X2 6 dikurang 6 dikali 1 sama dengan 0. Nah, untuk X3-nya dan NK-nya dilakukan juga seperti cara pada X1 dan X2. Kemudian pada tabel ini sudah terisi lengkap semua. Lalu langkah berikutnya adalah melihat atau mengecek apakah tabel ini sudah optimum atau belum. Nah, untuk melihat tabelnya sudah optimum atau belum, kita harus melihat terlebih fungsi tujuannya, di mana nilai pada baris Z dan tergantung dari bentuk tujuannya. Untuk tujuan maksimasi, tabel sudah optimal jika semua nilai pada baris Z sudah positif atau 0. Nah, pada tujuan minimasi, maka tabel sudah optimal jika semua nilai pada Z sudah negatif atau 0.
Jika belum, kembali ke langkah nomor 2. Jika sudah optimal, maka kita bisa membaca solusi optimalnya. Nah, pada kasus ini tadi kita memaksimumkan nilai Z. Jadi kita fokus pada baris Z, di mana kita melihat apakah sudah optimum atau belum. Nah, dapat dilihat pada baris Z ini ternyata masih ada satu variabel di mana kolom X1 ini yang nilainya masih negatif. Sehingga kita harus melakukan perhitungan kembali seperti yang kita lakukan pada tahap-tahap sebelumnya. Nah, di sini kita akan menghitung, kita kembali ke tahap kedua untuk mencari kembali fungsi optimumnya. Yaitu yang langkah kedua, yaitu kita menentukan kembali kolom pivotnya. Nah, untuk pada ini kita menentukan kolom pivotnya itu hanya ada pada kolom X1. Dan di sini X1-nya merupakan variabel masuk. Nah, pada langkah berikutnya yaitu menentukan baris pivot. Sama pada langkah sebelumnya, kita harus menentukan rasionya terlebih dahulu untuk mencari baris pivotnya. Pada kasus literasi kedua ini, kita melihat ternyata yang paling kecil adalah pada baris S3. Sehingga baris S3 ini dikatakan sebagai baris pivot dan juga merupakan variabel keluar. Kemudian langkah berikutnya yaitu mencari elemen pivot, sehingga elemen pivot ini merupakan perpotongan antara kolom dan baris pivot. Nah, elemennya di sini berada pada posisi X1 dan S3, di mana nilainya adalah 3. Kemudian langkah berikutnya yaitu membuat tabel simplex baru, sama seperti pada langkah sebelumnya. Atau sama seperti pada tabel literasi yang pertama. Di mana di sini kita akan menghitung pengurangan nilai kolom pivot baris yang bersangkutan dikali baris pivot baru dalam satu kolom terhadap baris lamanya yang terletak pada kolom tersebut. Nah, untuk di kolom ini kita merubah kan X1 itu merupakan variabel masuk. Nah, di sini S3-nya adalah variabel keluar, sehingga kita ubah S3 menjadi X1. Pada tabel baru ini kita mengubah S3 menjadi X1 karena merupakan variabel masuk. Dan ini adalah pembagian dari angka-angka pada baris pivot sebelumnya dibagi dengan angka pada elemen pivot, sehingga diperoleh untuk baris X1 adalah 3 bagi 3 sama dengan 1, untuk X2 0, X3 min 2, S1 0, S2 min 2 per 3, S3 1/3, dan NK-nya adalah 2/3. Nah, pada literasi yang sama, kita fokus mengisi untuk baris Z. Nah, caranya sama seperti pada tabel literasi pertama, kita mengurangi dengan perkalian dengan angka kolom pivot dikali dengan angka pada baris pivot baru. Misal untuk kolom 1 di sini adalah min 2 dikurang perkalian min 2 dikali 1 sama dengan 0, di mana min 2 ini merupakan angka pada pivot baris yang baru dikalikan dengan 1. Kemudian untuk X2 di mana 0 dikurang min 2 dikali 0 sama dengan 0. Untuk kemudian selanjutnya sampai ke nilai NK.
Lalu untuk pada baris S1 juga sama, di mana pengurangan pada angka pada literasi pertama dikurangi dengan perkalian dari angka pada kolom pivot baru dikali dengan baris angka pivot yang baru. Sehingga pada X1 sepertiga dikurang perkalian sepertiga dikali 1 sama dengan 0. Kemudian untuk kolom S2 juga begitu, 0 dikurangi sepertiga dikali 0 sama dengan 0. Lanjut sampai kolom nilai kanan. Selanjutnya itu ke baris X2 juga sama, yaitu angka pada angka pada literasi 1 dikurang dengan perkalian dari angka kolom pivot baru dikali dengan di sini dikurangi pada angka pada kolom pivot yang baru dikali dengan angka pada baris pivot yang baru. Sehingga untuk X1 diperoleh 2/3 dikurangi 2/3 dikali 1 sama dengan 0. Kemudian untuk X2 1 dikurangi 2/3 dikali 0 sama dengan 1. Dan seterusnya sampai nilai NK. Nah, dapat kita lihat pada tabel ini, di sini sudah terisi semua. Kemudian kita cek apakah tabel ini sudah optimum atau belum. Sekali lagi, untuk melihat dia optimum atau belum, kita harus melihat terlebih dahulu fungsi tujuan Z-nya. Nah, pada fungsi ini fungsi tujuannya adalah memaksimumkan nilai Z, sehingga nilai Z pada baris Z ini harus bernilai negatif atau 0. Nah, dapat kita lihat pada baris Z ini semuanya sudah bernilai positif dan bernilai dengan angka 0. Nah, sehingga pada tabel literasi kedua ini sudah dapat disimpulkan bahwa sudah bisa kita melakukan pembacaan pada tabel literasi kedua ini. Jadi tabel literasi 2 ini sudah optimum, sehingga perhitungannya cukup sampai di sini. Selanjutnya kita simpulkan, kita membaca tabel optimumnya, sehingga diperoleh di mana untuk variabel untuk baris Z-nya ini sudah tidak ada yang negatif, sehingga variabel basisnya juga mengandung variabel Z, S1, X2, dan X1. Kemudian nilai kanannya yaitu Z sebanyak 31/3, S1 sama dengan 7/9, X2 sama dengan 5/9, X1 sama dengan 2/3. Sehingga untuk solusi optimumnya diperoleh X1 sama dengan 2/3, X2 5/9, X3 sama dengan 0, dan Z sama dengan 31/3. Artinya untuk mendapatkan keuntungan maksimum sebesar 31/3, maka perusahaan sebaiknya menghasilkan produk 1 sebesar 2/3 unit, untuk produk 2 sebesar 5/9 unit. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kita pada kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.